Baik, selamat malam teman-teman semua. Malam hari ini kita masuk di pertemuan kita yang ketiga soal pembahasan ya, masih di balok eh, beton bertulang tunggal terhadap lentur struktur beton satu. Sebenarnya teman-teman boleh untuk set visit di Engineering Study, Civil Engineering Channel kami dengan saya Agian atau Munte STMT. Jika berkenan untuk mereview, untuk menonton materi ini, sudah menonton, jika berkenan untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Dan bila berkenan juga untuk share, sehingga banyak untuk teman-teman mendapatkan manfaatnya. Hari ini struktur beton satu, materi pembahasan ya. Hari ini kita akan mengkaji dua hal, yaitu yang pertama analisa. Dari sisi analisa bagaimana ada beban aksi yang diberikan kepada struktur kita, yaitu dead load, live load ya, berat sendiri, dan atau beban lain ya, maka hasilnya akan yang kita cari adalah nilai momen ultimate atau momen eh, MR ya, yang bekerja akibat beban aksi yang diberikan. Yang kedua kita akan lihat dari sisi B, yang kemudian yang kedua materi ada design, bagaimana dengan tulangan yang sudah tersedia mungkin di lapangan dengan diameter tertentu 16, 18, D20. Nah, dari situ kita akan melihat berapa kekuatan atau momen ultimate momen nominal daripada bahan ya, sehingga momen ultimate yang diizinkan untuk bahan itu berapa. Baik, kita mulai saja. Poin pertama tadi analisa ya. Jadi kita lihat dulu di sini langkah-langkahnya ya. Analisa bab bentuk tunggal. Biasanya kita akan buat yang pertama, langkahnya adalah kita buat daftar yang diketahui. Misalkan diketahui beban yang bekerja, misalkan dead load, live load gitu ya. Kemudian nanti kita akan menemukan berapa di sini FC aksennya, misalkan FY-nya berapa, seperti itu ya. Jadi soalnya nanti akan kita lihat di bawah nanti ya untuk detail. Kemudian yang kedua langkahnya itu tentukan apa yang harus dicari. Yang dicari adalah MR atau MN ya. Arti MR ini adalah reaksi atau aksi yang akan diberikan kepada struktur kita, momen yang terjadi. Sedangkan MN adalah momen tahanan atau momen daripada bahan ya. Terus langkah ketiga adalah kita menghitung rasio penulangannya ya. Jadi rasio penulangan yang dibutuhkan ya di struktur kita ya. Jadi berapa yang dibutuhkan ya untuk ke penulangan, rasio penulangannya ya. Jadi ini rasio penulangan ya, yang dibutuhkan untuk ke masing-masing ya. Oke, kemudian hitung rasionya dengan rho sama dengan AS ya, jumlah daripada luas tulangannya dibagi dengan B dikali dengan D ya. Kemudian langkah yang keempat, bandingkan hasilnya dengan row balance kita ini ya, 0,75 row balance sama dengan row max-nya ya, dan row min sama dengan 1,4 nanti dibagi dengan FY ya, untuk menentukan apakah penampang kita memenuhi syarat ya. Jadi nanti akan ada interval ya, syaratnya nanti row min harus kurang sama dengan row atau row balance nanti harus kurang sama dengan row max-nya ya. Kemudian yang kelima langkahnya adalah hitung kedalaman blok tegangan beton tekan ya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa jarak blok tegangannya disimbolkan dengan A, yang rumusnya sama dengan AS dikali FY dibagi dengan 0,85 dikali FC aksen dikali dengan B. Nah, setelah sudah dapat A, maka kita dapat masuk di langkah yang keenam, hitung panjang lengan couple moment
Nanti kita lihat gambarnya di slide berikutnya, yaitu Z sama dengan D dikurang setengah dikali A. Langkah yang ketujuh, ya, setelah kita mendapatkan nilai Z dan A-nya, ya, maka kita menghitung momen tahanan, momen dalam atau momen bahan dari struktur kita Mn, dan momen rencana. Ya. Jadi Mr itu momen rencana, Mn sama dengan N gamma, ya, dikali dengan Z sama dengan AS dikali EP dikali Z, atau Mn sama dengan ND dikali Z sama dengan 0,85 FC aksen dikali AB dikali dengan Z, ya. Sehingga MR sama dengan PMN, ya. Momen rencana sama dengan PMN, ya. P sama dengan 0,85. Ini faktor reduksinya, ya. Dan 8, maka terakhirnya kita membandingkan nih apakah antara momen aksi dengan momen tahanan itu memenuhi persyaratan MR rencana harus lebih besar dari momen ultimate-nya atau momen daripada beban aksi yang diberikan. Baik, kita lihat soalnya teman-teman, ya. Soalnya di sini buktikan dengan cara membandingkan kuat momen praktis, momen rencana atau momen MR dengan momen yang ditimbulkan oleh beban rencana, beban terfaktor atau MU, ya. Bahwa nilai momen rencana lebih besar dari MU. Apakah ini terpenuhi? Maka balok akan memenuhi persyaratan, di mana panjang bentang balok adalah 6 meter. Dan dimensi penampang balok seperti digambar di bawah, ya, nanti. Beban mati merata QD-nya 12 kN per meter, ya. Beban hidup merata QL sama dengan 12 kN per meter. Beban hidup terpusat P sama dengan 54 kN atau di tengah bentang, ya. Sedangkan di sini yang tersedia luas tulangan tarik AS sama dengan 2600 mm persegi. Mutu bahan kuat tekan beton FC aksen sama dengan 30 MPa dan kuat leleh tulangan bajanya F-nya 400. Nah, kita lihat di sini gambarnya, ya. Di sini tumpuannya sendirol seperti itu, ya. Dengan di sini tadi dibilang 6 meter dengan beban merata dan beban terpusat di tengah bentang 54 kN. Nah, penampangnya seperti ini, ya. Penampangnya baloknya, ya. Di sini hanya 500, kemudian dia D-nya 450, B-nya 300, ya. Penampang A kalau misalkan kita potong di sini. Nah, sehingga kita dapat menggambarkan diagram tegangan dan momen kopel dalamnya. Ya, kita tahu di sini adalah blok tegangannya, ya, beton sebesar 0,85 FC aksen. Ini sejarak A. Terus kemudian nanti akan bekerja ND atau misalnya di sini kompresif, ya, atau tekan di sini, ya. Ya, sedangkan di sini yang tariknya, ya, akan arahnya ke sana, kemudian sejarak Z, ya. Nah, ini gambar penampangnya. Nah, baik, penyelesaiannya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita menentukan momen rencananya, ya, dari penampang tadi. Diketahui AS-nya sama dengan 2600 mm persegi dari tabel A2, ya. Di sini kita cek untuk rho-nya sama dengan AS per BD sama dengan 2600 dibagi dengan 300, ya, untuk B-nya, dan D-nya 4,5. Ya, jadi kalau kita lihat tadi, ya, 300 untuk B-nya dan D-nya 4,5, ya. Maka didapatkan nilai rho-nya itu sama dengan 0,0193. Nah, dari tabel A6 nanti kita lihat di akhir slide-nya nanti, ya, bahwa didapat 0,75 rho balance sama dengan rho max itu sama dengan 0,00244, ya. Jadi dari tabel, ya. Nah, kita lihat dari rho kita dapat 0,019 dari rho AS ini, ya, ternyata di sini 0,0193. Nah, karena nilai rho-nya 0,0193 kurang dari 0,0244, di mana ini rho max, rho balance, maka dipastikan bahwa tulangan baja tarik kita sudah leleh, ya. Jadi artinya ini sudah leleh, ya. Ini karena kita kurang daripada ini.
Kemudian rho min kita ya 1,4 dibagi FY ya, sama dengan 0,003, yaitu sama dengan kurang dari ini ya rho ya 0,0193 ya. Nah, kita cek nilai A-nya ya. Sebagai blok betonnya tadi tekan A sama dengan AS dikali FB dibagi dengan 0,85 FC aksen dikali dengan B, maka sama dengan 2600 mm persegi dikali dengan 400 ya FB-nya dibagi 0,85 dikali 30 untuk FC aksennya ya dikali 300 ya sama dengan 135,9. Jadi nilainya ini 139,9. Nah, sehingga nilai Z ya, kita dapatkan dari rumus yang tadi ya, langkah yang tadi, Z sama dengan D dikurang setengah A, sama dengan 450 ya untuk D-nya, dikurang setengah dikali dengan nilai A-nya nih ya, 135,9, sehingga didapatkan 382,1 mm. Nah, setelah itu berdasarkan pada tulangan bajanya ya, maka Mn sama dengan rumusnya AS dikali EP dikali Z, maka didapatkan sama dengan 2600 kali 400 dikali 382,1 dikali 10 pangkat min 6 karena kita mau coba konversi ya nilainya ya. Jadi apa namanya ini nilai Newton milimeter jadi kilonewton meter ya, sama dengan 397,38 kN meter. Nah, karena MR sama dengan PMN 0,80 ya untuk faktor reduksinya, itu dikali dengan 397,38 ya. Maka nilai MR rencana kita sama dengan 317,91 ya. Sedangkan di sini MN kita 397,38 ya. Kemudian kita MR-nya segini ya, untuk MN-nya segini tadi. Nah, sekarang kita tadi udah dapat MR, sekarang kita mau menghitung nilai MU-nya ya, beban yang bekerja tadi ya. Nah, diketahui berat beton gamma konkret sama dengan 23 kN per meter pangkat 3 ya. Nah, diketahui di sini berat sendiri balok kita kalikan 0,5 500 ya dikali 0,3 dikali 23 ya, BJ-nya sama dengan 345 kN per meter. Beban matinya 12 kN per meter, total beban meratanya 15,45 kN meter, tambahkan ya beban mati merata terfaktornya ya 1,2 dikali D sama dengan 1,2 dikali 15,45 sama dengan 18,54. Beban merata hidup merata terfaktor ya, terfaktor ya. Terfaktor 1,6 KL 1,6 kali 12 ya. KL 1,6 kali 12. Bentar. Ya, beban hidup 12 ya. Beban mati juga 12. Ya. Kemudian beban hidup terpusat terfaktor 1,6 ya. Jadi sama dengan 1,6 kali 54 sama dengan 86,4 kN. Sekarang kita lihat kombinasinya, berarti WU sama dengan 18,54 ditambah 19,20. Jadi kita lihat 18,54 dan 19,20 ya untuk mati dan hidupnya. Didapatkan 37,74 kN per meter. Nah, PU sendiri 86,4 kN dari perhitungan kita tadi. Sehingga momen ultimate kita sama dengan 1/8 beban merata ya. 1/8 KL kuadrat atau 1/8 WU L kuadrat ya.
ditambah dengan PU dikali dengan L. Ya, ini beban beban terpusatnya ya. Kemudian untuk ini sehingga sama dengan 299,43 kN per meter. Ya. Nah, MR kita sama dengan berarti 317 ya. MR kita sama dengan tadi 317 kN per meter. Maka MU kita 299 ya, 43, maka MR kita lebih besar dari MU-nya. Artinya terbukti bahwa balok kita memenuhi syarat ya. Ini untuk langkah analisa. Kemudian kita masuk di desain ya. Tadi kita desain berarti asumsi kebutuhan tulangan sudah tersedia. Kita mau melihat terhadap momen ultimate-nya seperti apa ya. Nah, kita lihat di sini untuk sekali lagi perencanaannya ya. Tadi mulai diketahui B, D, AS, FC aksen dan FY. Kemudian tentukan nilai ES-nya, diketahui juga mungkin 200.000 MPa. Setelah itu kita cari nilai rho-nya, AS per BD ya, rho min-nya 1,4 per FY. Nah, kita cek ini ya. Apabila rho lebih besar dari rho min ya, dari perhitungan ini yang tadi juga sama. Kalau dia lebih besar berarti kita dapat melanjutkan ya untuk perhitungan kita untuk mencari rho balance-nya. Tapi kalau misalkan dia tidak, berarti AS kita terlalu kecil. Artinya kita harus merubah nilai AS-nya ya. Jadi kita harus merubah ya. Jadi kalau misalkan rho-nya kurang dari rho min, artinya kita harus memperbesar penampang kita ya. Namun kalau sudah sia, misalkan dia rho lebih besar dari sama dengan rho min, maka kita langkah selanjutnya kita ngecek untuk rho balance-nya ya. Rho balance sama dengan 0,85 FC aksen per FY dikali dengan beta 1 dikali 600 per 600 ditambah FY ya. Nah, ini sama juga dicek ya, terlalu kecil, kita tetap cek rho balance-nya. Kemudian kita ingat beta 1 ya, syaratnya beta 1 kita cek. Beta 1 itu sama 0,85 untuk FC aksen kurang dari 30 MPa sama dengan 30 MPa. Beta 1 0,85 sampai dikurang 0,05 per FC aksen per 30 dikurang 30 per 7 untuk interval 30 MPa sampai dengan 58 MPa. Sedangkan untuk yang FC kurang atau lebih besar dari 50 MPa kita pakai 0,65 ya. Nah, setelah ini kita lihat rho kurang sama dengan 0,75 rho balance. Nah, kita lihat rho-nya kurang nggak? Kalau dia kurang berarti ya. Kalau dia lebih besar rho-nya dari rho balance berarti penampang harus diperbesar. Jadi kalau kita lihat tadi ya urutannya AS, kita cari rho-nya dulu, rho min dan rho-nya. Kalau misalkan dia ya, kita tetap langsung cari dulu untuk rho balance ya, sama. Kalau tidak berarti AS-nya terlalu kecil ya. Kemudian kita pastikan nilai betanya berdasarkan FC aksen. Kemudian kita cek nilai rho-nya apakah kurang sama dengan 0,75 rho beta. Kalau iya berarti kita akan lanjutkan untuk mencari nilai A-nya. Kalau tidak berarti kita penampang diperbesar, artinya termasuk juga nilai daripada AS kita perbaharui dan penampang kita perbaharui. Nah, kalau iya berarti syarat rho kurang sama dengan 0,75 rho balance sudah iya, berarti kita bisa lanjut untuk menentukan nilai A sama dengan AS per FY per 0,85 FC aksen B. Terus kita mendapatkan nilai MN AS dikali FY dikali D min A per 2 dan kita akan selesai di sini. Baik, kita lihat soalnya. Hitung nilai momen rencana dari penampang balok, diketahui D-nya ya 500.
B 300, AS-nya 6D 32, 2 lapis ya. Jadi di tulangan tarik 2 lapis ya. Dan mutu bahan kuat tekan betonnya 20 MPa dan mutu leleh baja tulangan adalah 300 MPa. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya ya. Diketahui AS-nya karena dia 6D32, nanti tinggal dikalikan 6 dikali 1/4 πd kuadrat, D-nya diganti 32 kuadrat ya, sama dengan 4.824 mm persegi. Nah, tadi langkahnya ingat kita cari rho-nya dulu ya, rho min dan rho balance ya. Kalau rho dapat ya, rho sama dengan AS per BD sama dengan 4824 dibagi 300 kali 500 sama dengan 0,0322. Nah, kita coba cek dulu ya. Apakah rho kita tadi rho-nya harus lebih besar dari rho min ya. Jadi harus lebih besar dari rho min-nya. Apakah udah masuk ya? Jadi kalau ini rho min-nya berarti rho min-nya harusnya sih 1,4 dibagi dengan 400 tadi ya. Jadi yang sebelumnya hampir sama ya. Rho-nya yang ini sama, rho min-nya kurang lebih 0,035 ya. Karena dia 400 ya, 0,035. Artinya dia lebih besar ya dari itu ya. Dia lebih besar ya, berarti oke ya. Dia lebih besar berarti dia oke ya. 0,035 berarti dia oke. Sekarang kita cek terhadap rho max-nya ya, 0,024 ya, berarti rho kita itu lebih besar dari 0,75 ya, sehingga digunakan untuk 0,0241 untuk maksimum ya. Ya, dipakai rho max-nya ya sebagai maksimum. Maka nilai AS efektif menjadi AS sama dengan rho BD sama dengan 0,0241 dikali 300 dikali 500 sama dengan 3615 mm persegi ya. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari nilai A-nya ya. Jadi karena udah dapat nilai AS-nya ya, kemudian kita mencari nilai A-nya ya. A sama dengan AS kali FY dibagi 0,85 FC aksen kali B, maka sama dengan 3615 ya. Di sini tadi 3615 efektif ya, dikali 300 dibagi 0,85 dikali 20 FC aksennya kali 300 sama dengan 212,6 mm ya. Jadi jarak itunya ya, jaraknya itu, jarak A-nya itu sama dengan 200 ini ya, jarak ini 212,6 ya. Sehingga kemudian kita cari nilai Z-nya, Z sama dengan D min setengah A sama dengan 500 dikurang setengah dikali ini ya, nilai A-nya 212,6 sama dengan 393,7 mm. Maka MN-nya sama dengan AS dikali FY dikali dengan Z ya. Maka didapat 3615 dikali 300 dikali 393,7 10 pangkat 6 mm sama dengan 426,97. MR sama dengan Pi MN 0,80 kalikan dengan 426,97 sama dengan 341,56. Jadi momen rencananya adalah 341,8 ya. Jadi apa namanya, momen rencana kita adalah segini ya, dan momen nominal kita segini. Jadi ini MR-nya lebih besar nih. Jadi oke ya. Nah, ini untuk yang tabelnya ya, tadi untuk menentukan nilai konstanta perencanaan ya dengan FC aksen 20 tadi ya.
maka kita akan mendapatkan nilai rho max ya, dan rho-nya ya, rho disarankan ya. Tadi lihat ini di sini nilainya bisa dicari untuk menentukan ini tadi. Berdasarkan FC aksen masing-masing dengan betanya ya, sesuai dengan persyaratan tadi. Jadi kesimpulannya adalah yang tadi ya, balik lagi mungkin biar memperjelas bahwa apabila kita mulai mendesain ya, diketahui nilai B di AS-nya, FC aksen dan FY, IS-nya kita ketahui. Ya, dari sini kita akan mendapatkan cek untuk pertama nilai rho yang ada berdasarkan dari penampangnya. AS dibagi dengan BD, kemudian kita cek terhadap rho min, apakah dilihat rho lebih besar sama dengan rho min. Kalau iya kita cek untuk rho balance-nya ini sama, berarti kalau dia tidak berarti AS kita terlalu kecil. Ya. Kemudian setelah itu kita bandingkan antara rho yang ada dengan rho balance-nya, apakah dia kurang sama dengan rho 0,75 rho balance-nya. Kalau iya berarti kita lanjut, kalau tidak berarti penampangnya harus kita perbesar ya. Rho harus kurang sama dengan 0,75. Jadi artinya intervalnya rho min kurang dari rho yang ada aktualnya, kurang dari 0,75 rho balance atau rho max. Sehingga kita bisa menemukan nilai A dan MN-nya. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian, semoga bermanfaat dan dipelajari lebih lagi. Sekian dan terima kasih untuk pembahasan kita hari ini. Selamat malam, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.